Selamat malam, Pak Yoga. Saya Syarifah Safina Udalah Idrus dari kelas C dengan NPM 220907968 akan mempresentasikan hasil presentasi hasil kerja saya untuk UAS dengan tema seksualitas. Ini Pak, curhat sedikit nih, saya tadi nge-record 3 kali lebih, ternyata nggak ke-save semua. Makanya saya ulangi sekarang, maaf Pak. Cerita dikit aja Pak. Nah, oke, yang pertama seksualitas. Dengan dari pengertiannya, seksualitas diartikan sebagai aspek-aspek terhadap kehidupan manusia terkait faktor biologis, sosial, politik dan budaya terkait dengan dan berkaitan dengan seks dan aktivitas seksual yang mempengaruhi individu dalam masyarakat. Tadi kan sempat dimention nih ada seks dan aktivitas seksual. Nah, bedanya seks, aktivitas seksual dengan seksualitas sebenarnya apa sih? Jadi, kalau seks itu dia umumnya berhubungan dengan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Sementara seksual itu merupakan aktivitas yang berhubungan dengan seks itu sendiri. Jadi aktivitas uh, seks secara fisik gitu. Kalau seksualitas itu merupakan aspek-aspek terkait dengan seks dan aktivitas seksual. Jadi beda ya tiga hal ini. Kalau seks itu dia berhubungan dengan jenis kelamin, seksual itu aktivitasnya, kalau seksualitas itu aspek-aspeknya. Nah, berikutnya adalah feminisme. Jadi kita akan membahas feminisme lebih lanjut di video ini. Oke. Pertama, apa itu feminisme? Feminisme berasal dari kata feminin atau femininitas yang memiliki arti kewanitaan atau menunjukkan sifat perempuan. Nah, feminin atau femininitas ini kalau nggak salah diambil dari bahasa Latin atau bahasa Prancis. Iya, bahasa Latin kalau nggak salah, yang artinya kewanitaan atau menunjukkan sifat perempuan itu tadi ya. Nah, jadi feminisme dapat diartikan sebagai sebuah aliran eh, pergerakan wanita yang memperjuangkan hak perempuan. Nah, pada dasarnya kegiatan ini bertujuan untuk memperjuangkan hak para wanita di seluruh dunia. Hal ini dilakukan untuk membangun, mendefinisikan, serta mencapai perlakuan gender yang bernaung pada HAM. Nah, kenapa bernaung pada HAM? Karena HAM itu kan menjunjung tinggi keadilan ya, jadi mereka pada dasarnya itu juga menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh wanita di seluruh dunia. Gitu. Nah, terus masuk ke dalam kasusnya. Ini nama kasusnya adalah Aksi Women's March 2018 Indonesia. Nah, aksi ini menyoroti pembunuhan perempuan, kekerasan pada pekerja, serta pernikahan anak. Deskripsi kasusnya, aksi ini mendesak agar pemerintah membangun kebijakan publik yang pro perempuan dan pro kelompok marginal lain seperti LGBT, disabilitas, dan sebagainya. Selain di Jakarta, aksi Women's March juga dilakukan di 12 kota lain. Aksi yang dihadiri sekitar 1.500-an orang di kawasan MH Tamrin, Jakarta itu juga mengusung isu kekerasan terhadap kelompok LGBT, perlindungan atas pekerja rumah tangga dan buruh migran, pernikahan anak, kekerasan dalam pacaran, dan perlindungan terhadap pekerja seks. Di tingkat kebijakan, aksi tersebut ingin mendorong pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual, RUU pekerja rumah tangga, serta mengkritik rancangan KUHP yang dinilai bermasalah dengan perluasan pasal soal zina dan larangan distribusi alat kontrasepsi atau pendidikan kesehatan reproduksi. Jadi, mereka mengkritisi rancangan KUHP yang terkesan kontra dengan adanya pendidikan kesehatan reproduksi dan distribusi alat kontrasepsi. Padahal kan dua hal ini tuh sebenarnya penting banget ya. Apalagi masyarakat di Indonesia ini masih banyak banget nih yang belum mendapatkan pendidikan tentang kesehatan reproduksi itu sendiri. Padahal angka kelahiran di Indonesia itu kan cukup tinggi ya. Masa dengan angka kelahiran sebegitu tingginya, kita nggak mendapatkan pendidikan berlebih tentang kesehatan reproduksi itu tadi. Tuh, mereka tuh berusaha untuk mengembalikan pendidikan kesehatan reproduksi di tengah masyarakat gitu. Nah, kasus ini berasal dari deskripsinya itu tadi, deskripsi singkatnya ya, kasus ini bisa ditinjau dari tiga
kacamata. Yang pertama, kacamata agama. Nah, di kacamata agama ini, dia ada pro dan kontranya. Kalau kontranya ini, dia kontra sama LGBT. Jadi kan kalau gerakan ini tuh dia juga turut kayak memperjuangkan hak-hak kelompok LGBT itu sendiri. Sementara kalau di agama itu kan semua ajaran agama di Indonesia itu kan menolak adanya LGBT. Nah, jadi itu sih yang kontra kayak mereka berusaha memperjuangkan kelompok-kelompok yang bagi agama tuh seharusnya emang nggak boleh, emang nggak ada kayak gitu. Nah, sementara yang pro-nya, yang pertama agama menuntut perlakuan adil. Jadi pada ajaran, oke, jadi pada ajaran setiap agama, semua agama itu menuntut untuk semua umatnya memperlakukan adil satu sama lain. Jadi nggak boleh ada yang dibeda-bedain. Emang semuanya harus adil kayak gitu. Nah, gerakan ini turut mengusung hal tersebut. Jadi ya sama ya kayak tujuan feminis itu sendiri kan tujuan didirikan feminisme itu sendiri kan untuk untuk biar si perempuan ini mendapatkan perlakuan adil gitu ya. Nah, gerakan ini juga menjadi wadah untuk hal tersebut kayak gitu. Nah, nggak cuma perempuan aja, tapi untuk kelompok-kelompok minoritas lain yang belum mendapatkan haknya kayak gitu. Nah, terus yang kedua ada berkaitan nih sama wanita. Nah, kalau di setiap ajaran agama, wanita itu memang terkesan lebih diistimewakan ya. Nah, gerakan ini nih juga eh, apa ya beranggapan hal yang sama gitu loh. Karena sekarang itu kan hak-hak wanita tuh belum semuanya bisa terpenuhi. Apalagi masih ada kayak orang tuh yang apa-apa tuh berdasarkan gender kayak gitu kan. Nah, gerakan ini tuh pengen menghilangkan hal tersebut kayak gitu. Terus juga gerakan ini berusaha untuk menghilangkan adanya kekerasan terhadap perempuan. Gitu. Nah, ini tuh sesuai dengan ajaran agama untuk saling menyayangi dan berlaku adil kayak gitu. Terus selanjutnya ada kacamata pemerintah. Yang pertama, mengingatkan akan berlakunya suatu pasal. Jadi gerakan ini tuh melalui gerakan ini para feminisme ini berusaha mengingatkan pemerintah akan adanya pasal 15 yang sampai sekarang tuh sebenarnya masih berlaku kayak gitu. Sementara pemerintah tuh kayak uh, udah nggak fokus lagi gitu loh sama pasal 15 itu. Nah, mereka ini mencoba untuk mengingatkan ini loh pasal 15 itu masih berlaku gitu. Nah, terus berikutnya ini merupakan sentilan bagi pemerintah atas ketidakadilannya kepada masyarakatnya sendiri. Ya kan ditunjukkan dengan si masih ada gitu loh kelompok-kelompok yang minoritas, terus habis itu salah satu bukan salah satu sih, ya perempuan-perempuan tuh yang masih belum dapat hak-hak dia gitu, yang HAM-nya tuh belum terpenuhi, hak asasinya tuh belum terpenuhi gitu kan. Berarti kan ini kan menunjukkan bahwa pemerintah tuh masih belum adil gitu terhadap rakyatnya sendiri. Nah, gitu. Jadi ya sebagai bahan introspeksi diri juga buat pemerintah. Nah, yang ketiga ada kacamata moralitas. Yang pertama, mereka menjunjung keadilan. Sama lah ya kayak tujuan didirikan feminisme itu tadi. Terus yang kedua adalah karya kepedulian etika. Nah, karya kepedulian etika Ethics of Care ini menurut feminis merupakan asumsi dasar etika, yaitu hak perempuan yang paling penting adalah hak reproduksi. Hak reproduksi merupakan prasyarat bagi pemenuhan hak-hak perempuan lainnya yang terus terancam karena kemampuan untuk melahirkan anak adalah kapasitas penting yang dimiliki perempuan dan tidak dimiliki laki-laki. Namun, sepanjang sejarah, hak reproduksi ada di bawah kendali laki-laki dan terdapat keengganan dari berbagai pihak untuk memberikan hak reproduksi tersebut kepada perempuan. Nah, ini berkaitan juga sama kayak etika keadilan. Jadi mereka berusaha untuk uh, gimana caranya supaya si hak reproduksi ini tuh kembali lagi ke tangan perempuan gitu kan. Karena yang melahirkan aja perempuan, bukan laki-laki. Maka hak reproduksinya ada di tangan laki-laki gitu kan. Masih uh, nggak adil gitu loh. Nah, mereka berusaha untuk mengembalikan hal itu ke tempatnya yang seharusnya gitu. Nah, udah ini deh penutup. Ya,
Terima kasih, Pak, sebelumnya. Maaf kalau ada salah kata. Kurang lebih ya mohon maaf. Selamat malam, Pak Yoga.